Silakan. Iya, jadi waktu itu Semangat banget ya. Silakan Mas Arif. Rip. Iya, saya mewakili Arif. Ya, kali pertama kalian ditawari film proposal ini kapan dan kesan pertama kalian ketika baca naskah pertama kali seperti apa sih? Silakan. Belum. Ya paling kanan. Udah dari yang paling kanan, udah silakan. Sama malam teman-teman media udah makan ya, udah semangat ya kita ya. Kita lebih ngantuk sih narasi ya tadi. Kali pertama ditawarin untuk main di bisnis proposal itu sebenarnya 2 minggu sebelum syuting ya, hampir sebulan lah 2 minggu sebelum syuting sebulanan gitu ya. Itu lagi di jalan habis Jumatan gitu. Terus ketemu sama salah satu casting director dari Falcon Pictures gitu. Itu gue udah nawarin lo ya gitu. Gue casting director dari itu bisnis proposal dari Falcon gitu. Terus oh iya mas siap gitu. Terus pas gue baca skripnya, wah skripnya lucu banget. Terus tahu yang main jagoan-jagoan semua gitu ya, keren-keren semua. Jadi let's go lah, gue bilang sama dia. Let's go. Aku pertama kali ditawarin itu sama sih sekitar I think 2 bulan. Sebulan 2 bulan sebelum syuting. Yang belakang itu bisa tenang sebentar gak saya bicara? Mendung. Oh mendung ya, canda. Boleh serius nggak kita? Oh iya sorry. Seru banget, skripnya seru banget, lucu banget, karakter aku juga lucu banget. Dan aku penasaran banget sih, maksudnya main sama orang-orang hebat ini karena aku belum pernah kerjasama sama mereka, sama Mas Rako juga baru pertama kali, jadi apa ya kayak I think it's worth a try gitu. Lu lupain gue ya dulu ya? Maksudnya? Kita pernah bareng. Iya sama Abizar doang, itu udah kayak 2016, tapi kita satu scene ya udah setidaknya gitu loh. Iya, sorry. Jadi awal karir aku langsung ketemu sama Abizar di film pertama aku. Itu gue juga awal. Emang iya? Udah lama. Di sini kita langsung ngobrol bisa? Karena saya ngobrol ya di belakangnya. Iya. Atau mau disuruh pulang dulu pada banyak? Udah. Kalau aku pertama kali ditawarin film bisnis proposal ini, sejujurnya kurang inget berapa lama sebelum syuting. Cuma aku ingat sekali waktu itu sempat meragukan diri sendiri karena aku belum pernah memerankan karakter yang sudah ada sebelumnya. Jujur itu adalah sebuah challenge yang menarik ya buat aku. Dan sempat diskusi juga sama para produser, sama sutradara kami, sama Mas Rako tentang apa ya, vision mereka seperti apa ketika mereka minta aku memerankan si Sari ini gitu, tokoh yang udah ada sebelumnya di serial Korea juga. Lalu mereka menjelaskan bahwa kita akan mengadaptasi ini dari webtoon Koreanya. Abis itu seru sih karena aku research sendiri webtoonnya, aku research sendiri series Koreanya. Terus abis itu banyak diskusi sama penulis kita yang luar biasa juga, Mas Aditya, yang aku rasa teman-teman juga setuju ya, bisa merangkum 12 episode dari webtoon itu dengan sangat amat unik dan menjadi format film yang sangat menarik gitu menurut aku. Jadi seru banget sih, aku senang banget, prosesnya sangat menyenangkan. Iya, kalau gue pribadi ya, kayaknya sekitar 3 bulan sebelum syuting deh. Iya, kalau nggak salah. Dan emang sudah tahu pemain-pemainnya siapa aja. Dan gue langsung starstruck itu kayak, wih Ariel Tatum, wih Caitlin Halderman, wih Ardhito Pramono, siapa sih yang nggak senang main sama mereka gitu kan. Dan iya, sama seperti sahabat-sahabat bertiga, kita juga diskusi terhadap development karakter apa yang akan kita sajikan sampai akhirnya terbentuklah karakter utama yang ada dari hasil adaptasi itu. Happy banget karena kita syuting juga agak selalu serius, kita banyak bercandanya, kita banyak happy-nya. Ditambah juga banyak bikin lagu sama Ardhito, jadi seru banget. Iya, gemes banget. Iya, udah jadi satu album.
gitu. Ya sekian. Oke, terima kasih teman-teman. Belum. Tapi untuk membangun chemistry-nya kalian berempat seperti apa sih saat syuting itu maksudnya? Kita ya kita banyak spend time bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, seru-seruan. Seperti yang tadi Abizar sampaikan, kita kebanyakan bercandanya sih. Dari kayak kita berempat, terus aku dengan teman-teman kantor aku dengan keluarga aku, itu semua memang kebetulan kerjanya kita ngelawak aja gitu, seru-seruan. Dari aku itu sih. Teman-teman dari mana-mana. Nah, itu mungkin dari sebelum syuting sih, dari reading tuh udah nongkrong bareng gitu. Ingat banget kita makan di sebuah restoran Jerman nih. Ariel mesen makanan Jerman yang gue nggak tahu sampai sekarang itu makanan apa. Itu sih gitu ya. So. Iya, itu lah. Iya deh, pokoknya itu deh. Terus habis itu kita nongkrong lagi, terus pas syuting tuh kebanyakan bercanda tapi serius juga gitu. Saat ngomongin soal karakternya, itu udah switch jadi karakternya masing-masing gitu bro. Itu mas, gila keren banget. Asik luar biasa. Tapi lebih apa namanya seriusnya mungkin saat ngebahas tentang sebelum ini kita mau apain ya gitu. Jadi bercanda tapi sangat-sangat apa ya, serius in the way kita kerjain project ini kan. Hati yang lapang dan tulus. Hati apa? lapang dan tulus. Gue yakin lo tadi barusan gak tau lo ngomong apa kan? Kathleen gimana? Oh iya. Aku waktu itu lagi ada syuting lagi, jadi gabungnya agak telat. Tapi Oh iya, lo udah denger lagi. iya, untung teman-temannya seru banget juga. Awal aku tuh nggak ngira bisa sedekat ini sama Ariel. Serius karena gak? Seriusnya, serius dia. Soalnya waktu pertama kali reading, itu masih malu-malu gitu kan. Oh iya, Ariel, Caitlyn gitu, reading, lucu-lucuan gitu. Teman kedua kita bareng-bareng apa segala macam ngobrol. Terus kita abis dari si restoran Jerman itu kita ke rumah kantor Ardito. Terus itu kita karaokean, ngobrol-ngobrol banyak banget. Kita gosip, mereka nyanyi-nyanyi di luar berdua. Sorry, gue dipojokin loh sama kalian waktu itu. Itu kita ngobrol ntar ya. Tapi ya, maksudnya aku gak nyangka bisa sedekat itu. Iya, Tadi banget. Terus kita kayak waktunya sebenarnya cukup singkat sih. cukup singkat, tapi karena kalian lihat ini sangat beda sama Ariel kalau lagi berdua sama temennya gitu. So ya, she's amazing. Oh, sure. Abizar juga udah kenal dari lama, Ardito juga udah kenal dari lama, Toh. Arah. Emang iya? Gila, Iya. paling lama gue kenal. Udah 12 tahun kenal Ardito. 12 tahun, pas gue kuliah. Dia kuliah di Melbourne waktu itu. Sydney. Dan kenalnya lucu banget. Mau ceritain nggak? Ceritain dong. Ceritain dong. Jangan Itu dong. lucu. Jangan. Enggak tahu tungguin di podcastnya mereka. Udah lama banget. Ingat lagi. Lama. Iya, lo udah inget kan? Lama banget, gue pertama kali ketemu semua yang ada di ruangan itu sama Caitlyn dulu pas gue kuliah. Gak usah di-elaborate ya? Gak perlu. Gak perlu. Ternyata udah kenal lama, oh ketemu lagi gitu. Seru banget reunite sama teman-teman. For a moment, I forgot about that. Iya dia lupa juga sampai yang kayak Pak oh inget gak sih? Aku kayak enggak. Yang waktu itu. Ya udah deh, orang kalau kita nggak bisa menjelaskan kesian juga orang. Iya. Oke, next pertanyaan. Ini kasih kita malah ngobrol kan? Tadi tuh Ya. mau nanya sedikit kan tadi bilang bahwa udah hiatus dari dunia perfilman. Apa sih mungkin tertarik dari bisnis proposal ini yang bikin wah oke juga nih buat beradu acting sama yang lainnya juga sama mungkin lebih challenging nyanyi atau mungkin dunia perfilman sendiri. Kalau oke, terima kasih banyak pertanyaannya dari selebrita. Betul. Sebenarnya hiatus berapa tahun ya? Kayak setahun 2 tahun deh. Setahun deh sama dari film terakhir karena emang gak ada yang nawarin aja. Jadi biar kalian ya terus Jatuhnya bilangnya hiatus. Jadi ditawarin, oh ya udah deh gitu. Terus teman-teman, karena yang main teman-teman juga kan, jadi wah seru nih let's go gitu. Terus untuk lebih susah nyanyi atau bermain di sebuah film gitu ya, berakting gitu ya. Sebenarnya dua-duanya punya tantangannya masing-masing. Cuman bedanya kalau nyanyi kita langsung deliver energi kita ke penonton. Kalau misalnya bermain acting kita harus mendeliver energi kita through the lens, diedit dulu, baru diterima sama penonton gitu. Sebenarnya sama aja, usahanya sama-sama aja. Tapi seru. Soal karakter dong, gimana masing-masing karakternya terus
gimana Mas Didi berusaha mendalami karakter? Kalau dalam karakter gue bernama Utama, gue berperan menjadi abangnya Ardhito yang mana itu lucu banget menurut gue. Gue jadi abang tua Ardhito. banget ya gue. Gue tuh tua banget ya sih. Parah, asli. 88 gue paling enggak. Gue 73. Semak gue dong. Iya, nggak tahu aja kan. Iya, jadi awalnya sempat meragukan diri gue sendiri apakah gue bisa menjadi sosok abangnya Ardhito gitu ya. Sebenarnya secara timeline umur kita sama, cuman karena ada kisah lah, jadi akhirnya ada kesenggangan di antara itu gitu. Dan sampai akhirnya dari Ardhito pun akhirnya ya dia bisa bisa membantu gue untuk menjadi abangnya, dan itu menurut gue sangat touch hati gue gitu, karena itu yang bikin works gitu. Ditambah juga dengan Ariel juga kita banyak banget diskusi untuk sampai akhirnya bisa menghasilkan hangatnya cinta gitu dalam film. Oh my god, tolong lagi digoreng gitu. Terima kasih. Gak mau pakai merah. Diva ya, kayak Diva ya. Nanti kayak, wih bentar lagi gue ngoplok nih. Pertanyaan tadi? Oh iya, aku di sini jadi Yasmin. Yasmin adalah anak dari orang kaya gitu ya, dan si bapaknya ini mau ngejodohin aku. Cuman akunya nggak mau ya, of course aku mau sama orang yang pilihan aku sendiri. Itu akhirnya aku punya proposal ke si Sari ini untuk menjadi aku. Cuman aku itu orangnya silly banget sih. Maksudnya very lovable, dan dia bisa membawa kebahagiaan di orang-orang sekitarnya gitu. Misalkan si Sari lagi galauin siapa, dia bisa bangun suasananya untuk lebih hidup lagi gitu. So she's a very fun person, lovable, seru. Gitu sih Yasmin. Jauh dong dari karakternya Kathleen sendiri. Kok jauh? Aku juga gitu. Gak jauh. Justru itu kayak banget. Sorry. Aku sesak nafas ini. Iya. Itu tuh untuk orang lain yang ngejudge. Emang aku kayak gitu gak sih guys? Lu gitu? Oh iya gitu berarti. Karakter yang saya perankan bernama Sari. Sari adalah seorang food analyst di sebuah perusahaan yang kebetulan bapak utama ini, CEO barunya, karakternya cukup berbeda sih dengan Ariel menurut saya. Sangat berbeda bahkan gitu. Dan jauh berbeda juga dari karakter-karakter yang sebelumnya aku perankan. Makanya kenapa aku bilang ini peran sangat challenging untuk aku. Selain memang sudah ada versi series Koreanya, kedua juga usianya yang cukup jauh lebih muda dari aku. Terus lingkup kerjanya sangat berbeda, interestnya sangat berbeda, cara berbicara sangat berbeda, pola berpikir sangat berbeda. Jadi menarik sih, semoga bisa tersampaikan dengan baik juga ke penonton gitu. Jadi sebuah warna baru aja gitu dari karakter-karakter yang sebelumnya aku perankan. Kalau saya sendiri berperan sebagai Satrio. Satrio itu adalah adik dari Mas Tama. Banyak banget hal-hal yang gue gak bisa ceritain di sini. Yang penting nonton aja gitu. Karakter Satrio adalah orang yang calm banget, terus awkward juga gitu ya. Cuman karena emang kami berdua kuliah di New York, jadi mungkin ada pembawaan-pembawaannya yang yang cara jalannya, cara ngomongnya, nge-lead bisnis segala macam gitu, yang New York style banget lah gitu. Jazz banget. Kita kuliah di New York tapi online. Ariel kan menurut kamu Kaget banget gimana bentar. sorry. Kan karakternya menurut kamu ini beda banget sama Ariel di kehidupan nyata gitu. Sempat ke bawah nggak sih Ariel abis syuting ini terus tiba-tiba kok kamu jadi ke bawah seperti di film? Iya, aku rasa itu adalah hal yang
banyak teman-teman aktor juga rasakan ya. Menurutku ketika kita masuk ke dalam suatu dunia yang berbeda dari hidup kita sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitar karakter tersebut, pastinya mudah untuk terbawa sama kehidupan si karakter itu gitu. Cuma ya kalau aku pribadi, aku nggak bisa ngomong untuk semuanya, kalau aku pribadi seiring jalannya waktu sih lebih mudah untuk menyesuaikan ya mana yang hidup saya pribadi, mana yang karakter itu gitu. Cuma ya pastinya ada butuh waktu untuk menyesuaikan lah, untuk keluar dan masuk dunia si karakter ini gitu yang diperankan. Biasanya kan ketika sebuah film diadaptasi dari webtoon atau mungkin sudah pernah dibikin versi dari negara lain, seringkali konfigurasi pemainnya dibanding-bandingkan dengan pemain dari negara anu, kemudian netizen udah mulai lah dengan segala macam komentarnya. Kalian sendiri seperti apa merespons beragam respon dari netizen ini? Apakah merasa terbeban atau udah cuekin aja, versi Indonesia yang punya karakternya sendiri dan punya detailsnya sendiri? Silakan. Boleh gue yang Boleh dong. Aku rasa aku selalu ngomong gini ya, maksudnya kita punya tangan dua, hanya bisa digunakan untuk menutup kuping sendiri, nggak bisa digunakan untuk mulut semua orang. Dan kembali lagi ini adalah sebuah karya seni gitu ya, nggak ada yang bisa bilang ini bagus atau jelek. Ini semua menurut saya karya seni itu harus bisa dinikmati dan dirasakan energinya gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi sih merasa ya film itu akan mencari sinerginya yang cocok gitu loh. Yang bisa kita lakukan kan hanya mencoba mengupayakan segala yang kita bisa upayakan. Kita menjalinnya dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ketika kita bawa keluar, bagaimana respon orang dan bagaimana akan diterima sama orang lain itu kan sudah tidak ada di kendali kita semua gitu. Jadi yang kembali lagi ini adalah karya seni yang kita ciptakan dengan penuh sukacita dan gembira. Semoga akan menemukan orang-orang yang bisa bersinergi dengan karya tersebut. Terkait hal itu juga kita berempat pun dan teman-teman lain dan juga tim produksi ya kita boleh happy aja ya, karena itu sudah menjadi hal yang wajar dalam sebuah karya. Iya. Maksud sebuah karya juga itu sudah menjadi hal yang wajar gitu. Segala positif negatif pasti ada tuh. Pasti. Dan kita pun juga nggak bisa untuk memenuhi ekspektasi orang-orang dan biarkan ekspektasi itu terpenuh dengan sendirinya. Ditambah juga ini kan adaptasi dari webtoon dan dari serial Koreanya yang mana nggak bisa kita samakan persis itu 100%. Ini adalah karya Indonesia dan ini yang telah kita sajikan dan ini yang telah kita development dengan baik-baik. Jadi terima kasih untuk yang menonton dan terima kasih untuk yang tidak. Kalau dari gue sebenarnya balik lagi, ini adalah sebuah karya, ini adalah karya seni gitu ya. Dalam sebuah cerita pasti ada sebuah karakter yang diceritakan seperti apa karakternya. Mungkin dari series yang sebelumnya atau dari webtoon ya karakternya sama tapi memainkan karakter yang berbeda. Kalau di Indonesia mungkin ya emang karakternya seperti ini gitu. Jadi kami sebagai pemain yang ikut serta dalam menghidupkan karakter yang sudah ditulis oleh sang penulis gitu ya. Kami mencoba untuk menggali karakter itu seperti apa, karena emang itu kerjaan kami. Jadi mencoba untuk selalu bisa mencari karakter lain, kayak gue contohnya gitu ya. Untuk bisa mendalami karakter ini, gue bukan mendalami karakter dari pemain yang sudah ada gitu ya. Gue lebih mencari karakter orang yang gue kenal gitu. Atau kayak sehari sebelum syuting gue ketemu sama satu karakter yang mirip banget sama Satrio gitu. Wah ini Satrio nih gitu. Dan dari situ gue ngobrol sama orang itu selama 3 jam gitu ya. Akhirnya gue dapet karakter Satrio. Oh Satrio tuh ini gitu. Jadi masing-masing karakter punya warnanya masing-masing. Kalian sempat nonton dulu nggak sih film yang Korea gitu? Kalau gue pribadi sih, gue nonton cuplikan-cuplikannya aja gitu. Gitu sih. Sama aku juga baru tadi juga sih ngelanjutin yang mulai kemarin sebelum syuting nonton beberapa episode, terus tadi pas makeup sama hairdo juga lanjut nonton lagi. Cuma gitu sih. Sumpah kan?
Aku kebetulan memang memutuskan untuk nonton seriesnya secara keseluruhan, secara utuh dulu. Sebelum aku baca skenario dengan format filmnya justru. Gitu. Abi, sempat nonton dulu nggak, Bi? Film Iya, gue sempet nonton di episode 1, cuman memutuskan untuk berhenti karena pada akhirnya ini adalah karakter yang akan gue buat sendiri bersama director gitu. Gue nggak pengen dibikin ketipluk juga. Jadi ya, balik lagi gue bilang, di Indonesia kita punya karakter masing-masing dan ini hasil adaptasi juga, jadi ini adalah utama. Oh ya, boleh nggak jalanin Mau pakai mic insert nggak? Tapi kalau untuk soal dari film, dari seriesnya Korea, kan dia dibuatnya series gitu kan. Kalau ini kan film gitu. Mungkin sorry. Belum selesai apa ya? Ya, tapi kalau misalnya kalian melihatnya, maksudnya apa sih yang kalian ambil dari karakter-karakter atau mungkin secara generalnya aktor-aktor dari Korea memberikan si bisnis proposal itu? Jadi apa yang kita ambil dari yang kita petik dari series Korea ini gitu? Mungkin yang bisa aku underline, kita mengadaptasi bukan dari series Koreanya, tapi dari webtoon Koreanya gitu. Dan kembali lagi seperti yang tadi kami semua udah sampaikan, ini adalah karya seni yang bisa dibilang adaptasi dari webtoonnya, sehingga kita membuat versi film kami sendiri gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi ada beberapa unsur yang aku petik lah dari webtoon dan dari seriesnya, tapi kembali lagi seiring jalannya waktu pastikan karakter menemukan perkembangannya sendiri di dalam perjalanan tersebut seperti yang Ardhito tadi sampaikan gitu. Kalau dari aku gitu sih.